Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat, dan kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Mari kita menyiapkan hati dengan bersaat teduh. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 128 ayat yang 1 dan ketiga. Ku berserah kepada Allahku. Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma, teman-teman, dan anak-anak yang saya kasihi, dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita semua kesempatan untuk bersama-sama dalam keluarga kita, atau mungkin Anda mengambil waktu secara pribadi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang bersama-sama dengan kami, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat dan kasih sayang-Mu yang kami terima hingga saat ini. Terima kasih banyak Tuhan karena dalam kesempatan ini Tuhan kami mengambil waktu untuk mendengar sapaan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari siapkan Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan membacakan buat kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saya bacakan sekali lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Judul renungan kita pada saat ini adalah menjaga hati. Suatu kali saya mendapatkan quotes dari seorang rekan pendeta. Isinya kira-kira seperti ini. Kalau gelas isi kopi, yang tumpah juga kopi. Kalau hatimu kotor, yang meluap dari hatimu pun hal yang kotor. Saya bacakan sekali lagi. Kalau gelas isi kopi, yang tumpah juga kopi. Kalau hatimu kotor, yang meluap dari hatimu pun hal yang kotor. Ungkapan itu seketika mengingatkan saya pada ayat yang saat ini kita renungkan bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga kualitas hati menjadi upaya untuk menjaga juga kualitas kehidupan kita. Itu sebabnya penulis Amsal dengan tegas menyatakan kepada umat untuk menjaga hati mereka. Saya pernah menonton sebuah film aksi tentang bagaimana sebuah perhiasan yang sudah dijaga secara luar biasa dengan pengamanan yang berlapis-lapis akhirnya tetap berhasil dicuri. Padahal sudah dimasukkan ke dalam ruangan yang kedap udara, alarm yang super canggih, dan sensor laser. Begitu berharganya perhiasan tersebut, sehingga harus dijaga dengan segala bentuk kewaspadaan. Hal ini tentu kontras dengan sebuah tong sampah. Bapak Ibu tahu ya tong sampah. Apakah Anda pernah melihat sebuah tong sampah dijaga dengan kewaspadaan penuh dan dengan sistem pengamanan yang canggih? Tentu tidak, bukan? Mengapa demikian? Karena sampah bukanlah hal yang berharga. Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita perhatikan terjemahan dari NIV, dari ayat yang kita baca saat ini. NIV menerjemahkannya seperti demikian. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kalau saya terjemahkan secara bebas, kira-kira bunyinya seperti ini. Di atas semua yang lain, jagalah hatimu, karena itulah mata air kehidupan. Di atas segalanya, di atas semua yang lain, jagalah hatimu, karena itulah mata air kehidupan. Amsal menaruh nilai yang tinggi pada hati manusia. Mengapa demikian? Karena nilai yang tinggi tersebut, maka hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Pertanyaannya begini, apa yang kemudian bisa merusak hati? Saya mencoba merangkum, kira-kira ada 5 hal yang dapat merusak hati. Bapak Ibu mungkin bisa tambahkan lebih dari 5. Tapi saya membuat 5 supaya mudah kita ingat bersama. Yang pertama adalah tinggi hati. Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak tinggi hati sehingga melupakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Yang kedua, tawar hati. Alkitab pun juga berulang kali menceritakan tentang orang yang kemudian kehilangan semangat karena tawar hati. Ketiga, panas hati. Kain membunuh saudaranya Habel
karena panas hati ketika melihat persembahan adiknya diindahkan oleh Tuhan. Keempat, iri hati. Amsal sendiri juga menuliskan bahwa iri hati membusukkan tulang. Dan yang kelima, sakit hati. Ayub juga berpendapat bahwa sebagian orang yang sakit hati mati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Saudara sekalian, bagaimana dengan kondisi hati Anda saat ini? Apakah tinggi hati karena merasa segala sesuatu masih dapat Anda kontrol? Apakah tawar hati kepada Tuhan karena kecewa dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah panas hati dan iri hati karena melihat berkat yang kita terima berbeda dengan berkat orang lain? Atau apakah Anda saat ini merasa sakit hati karena dikecewakan oleh orang lain? Hari ini kita diundang untuk mau mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghargai hati kita, menjaga hati kita dengan kewaspadaan, sehingga melalui hati yang murni itulah mengalir karya-karya dan kemuliaan Allah. Selamat menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sama-sama kita akan mengangkat doa syafaat kita kepada Tuhan. Di akhir kita akan sama-sama menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Mari dengar akan doa-doa kami. Pertama, mari sama-sama kita berdoa bagi jemaat agar dapat menjaga hati dengan kewaspadaan. Kita berdoa. Saat ini mari kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa bagi mereka yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat penyakit COVID-19 atau sakit penyakit lain, agar diberikan kesembuhan. Doakan juga para dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu
penyembuhan, serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan dengan lancar dan segera ditemukan. Kita berdoa. Yang berikut mari kita berdoa bagi pemerintah dan aparat terkait yang berjuang menjaga stabilitas nasional di seluruh aspek. Juga kita doakan kesadaran masyarakat di dalam mengambil peran memutus penyebaran COVID-19. Kita berdoa. Mari sama-sama kita naikkan pergumulan-pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Dan di saat yang sama, Kamu mau mendengar akan setiap doa dan pergumulan daripada umat-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu menjaga hati kami, membuka hati kami Tuhan, untuk mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tutup doa syafaat kami pada saat ini Tuhan, dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga hari ini.
Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 129 ayat yang 1 dan kedua. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkah sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma, teman-teman, dan anak-anak yang saya kasihi, ingat selalu untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan juga tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita mau dibentuk dan mau dipimpin oleh firman Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya